ya, masih merasa sakit ya. Jadi fokus kita semuanya, semua konseling pada masa nifas itu harus diberikan, tapi ada prioritasnya ya. Kalau hari ke-1 sampai ke-3 yaitu prioritasnya bagaimana kita memberikan konseling untuk ibu untuk mengurangi rasa sakit ya, dan ibunya itu nyaman dengan dirinya ya. Lalu pada masa taking hold ini adalah fase krusial ya untuk ibu nifas karena rawan depresi ya. Dengan kalian mengajarkan senam hamil itu juga bisa mencegah depresi ya. Lalu itu tadi sudah dapat berapa? 6 ya. Manfaatnya sudah 6 ya. Lalu yang berikutnya yaitu menjaga kesehatan jantung ya. Lalu yang ke-8 yaitu melancarkan aliran darah ya. Lalu meningkatkan kualitas tidur ya. Lalu yang ke-10 yaitu yang ke-10 yaitu mengembalikan kekenjangan ya. Sudah banyak sekali manfaatnya, silahkan itu dihafalkan ya. Oke ya, itu untuk senam nifas ya. Ayo siapa yang mau ke atas ke sini? Kamu yang kecil sini ya. Langkah nomor 1 itu hanya inhale, exhale 119 ya. Tarik nafas dan keluarkan. Lalu tapi tarik nafasnya enggak yang biasa aja ya, tapi langkah pertama untuk senam nifas ya. Saya akan mengajarkan senam nifas ya Bu. Ini bisa dilakukan selama 6 minggu pasca persalinan ya. Langkah yang pertama Bu, silahkan Ibu tarik nafas, kembungkan perutnya Bu ya. Nah, dalam hitungan 5 detik ditahan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, keluarkan. Nah, seperti itu. Jadi tarik nafas, langsung keluarkan, dikembungkan ya, dikembungkan. Pada saat kalian exhale ya, saat kalian exhale itu kan kalian akan mengembungkan perut ya. Nah, itu ditahan 5 detik ya. Nah, langsung ya, ditahan. Coba inhale Bu, tarik nafas, keluarkan, exhale, perutnya dikembungkan. Perutnya dikembungkan. Tarik nafas, keluarkan. Nah, pada saat kalian mengeluarkan nafas, kan ini kan perutnya mengembung. Iya. Nah, itu ditahan 5 detik ya. Oke, itu selama 8 kali ya. Lalu gerakan yang kedua ya, itu ada tangannya ya. Tangannya ibu ditaruh di atas seperti ini Bu. Tangannya tegak ya, jangan lemes. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu diturunkan, dibentangkan seperti ini ya. Ini dilakukan sebanyak 8 kali. 1, ayo. Nah, 1, 2. Nah, sebanyak 8 kali. Oke, sudah Bu, cukup. Lalu yang ketiga ya, berbaring relax ya, dengan posisi tangan di samping ya, dan lutut ditekuk, angkat pantat perlahan, kemudian turunkan lagi. Ibunya diminta untuk menekuk lutut ya. Bu, angkat pantatnya perlahan-lahan. Nah, 1, jangan terlalu tinggi Bu, nggak apa-apa ya. Lalu 2, 3, sudah cukup. Sebanyak 8 kali. Kalian sudah makan kan? Lalu yang keempat ya, ini adalah posisi tubuh berbaring dengan posisi tangan kiri di samping badan, tangan kanan di atas perut ya, lutut ditekuk, angkat kepala ke sampai dapat
menyentuh dada. Ya, seperti ini. Bu, kakinya ditekuk. Nah, dua Bu, dua-duanya. Tangan satunya di atas Perut. Bu, dagunya saya ambil ya, harusnya nggak boleh tangan ya. Nah, oke. Bu, kepalanya diangkat, dagu sampai ke dada. Dada, Ayo. menempel dada. Nah, seperti ini. Oke, dada. Nah, ayo sampai ke dada. Nah, seperti itu. Sebanyak 8 Kali. Nah, tujuannya apa sih? Ini adalah gerakan untuk mengetahui apakah ibu itu terjadi diastasi rekti atau tidak. Ini adalah gerakan untuk tahu apakah otot-otot perut itu sudah kembali. Ya, namanya pemeriksaan diastasi rekti. Ya, jadi kalian bisa melihat ya pada saat gerakan keberapa itu tadi? Gerakan ketiga ya. Iya. Nah, Bu, coba diangkat sekali lagi. Nah, Keempat. kalian buka bajunya, ya keempat. Buka bajunya, lihat otot-otot. Tahu diastasi rekti kan? Masih ingat nggak? Sekolah siapa yang ngajar nafas? Tidur kalian? Tidur kalian? Namanya diastasi rekti itu adalah otot-otot perut. Kalau Bu Aisyah nggak nampak ya diastasi rektinya. Iya. Tapi kalian tahu kan kalau laki-laki itu yang six-pack Six-pack. itu loh. Oh. Nah, itu otot-otot perut ya. Kalau pada orang yang memang olahraga ya itu pasti kelihatan. Nah, kalau kalian pada saat melahirkan otot-otot itu belum kembali ke tempatnya, nah itu harus segera ditindaklanjuti. Harus ada tindakan fisioterapi. Ya, makanya dengan gerakan keempat itu tadi kalian bisa melihat ya, itu namanya pemeriksaan diastasi rekti. Gerakan keempat, ya. Setelah itu gerakan kelima, ya. Nah, oke, Bu, ya. Ini nanti gerakan kelima. Bu, salah satu kaki ditekuk. Kalau ini kaki sebelah kiri, Bu, berarti tangan kanan yang harus menyentuh kaki kiri. Nah, sebaliknya, Bu. Nah, seperti ini, ya. Dilakukan sampai 8 kali. Oke? Paham ya? Paham, Bu. Oke, sudah. Ya. Itu tadi gerakan ke 5. Sekarang gerakan ke 6. Ya, Bu, terlentang. Kakinya diangkat satu per satu. Seperti ini, Bu. Nah, 1, 2, 3, 4, sampai 8. Ya, kalau tadi kan sambil menyentuh tangan yang berwarna. Tapi kalau gerakan ke 6 hanya kakinya saja yang Menyentuh ke atas. Ya. Lalu sekarang gerakan ke 7, ya. Nah, gerakan ke-7 ya, ini tidur terlentang, kaki lurus, kedua tangan di samping badan. Lalu angkat kedua kaki bersamaan dalam keadaan lurus sambil mengontraksikan perut. Ya, diangkat, Bu. Kedua kaki diangkat. Nggak boleh neguk. Nah, seperti ini. Ya, dengan kepalanya kakinya doang. Ya. Ayo. Nah, sambil mengkontraksikan perut. Ya. Nah, ini dihitung sampai 8 kali. Nah, diangkat. Ayo kaki, Bu. Nah, nggak usah ikut ini. Kamu kan capek. Udah, ininya saja ya, kakinya saja, badannya jangan. Kalau badannya ikut kamu capek, ya. Oke. Lalu gerakan yang paham ya? Paham, Bu. Kalian kalau di setiap gerakan, kalau dia nggak paham silakan tanya. Ya. Lalu gerakan yang ke-8 ya, Bu, silahkan ya menungging. Ya. Nah, menungging ya. Oke. Nah, nunggingnya Bu, lurus, Bu, ayo. Nah ini lurus. Nah, seperti ini, ya. Bu, ya. Kerutkan anus dan tahan 5 sampai 10 detik. Ya. Anusnya Jadi, Bu, tarik nafas. Exhale. Kerutkan anus, Bu. Saya hitung 5 detik. Kalian
Ya, paham ya? Anusnya dikerutkan ya Bu. Ya, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan Bu, lepaskan kerutan anusnya. Nah, jadi Ibu diajarin Bu gimana cara mengerutkan anus. Ya, Bu mengerutkan anus itu seperti anus itu menahan BAB. Ya, itu untuk mengembalikan otot ya di bagian rektum. Ya. Oke, itu dilakukan sebanyak 8 kali. Ya. Ya. Inhale, exhale, kerutkan anus, tahan 5 detik. Inhale, exhale, kerutkan anus, tahan 5 detik. Ya, sebanyak 8 kali. Ya. Paham ya? Oke, ayo kembali lagi. Nah, sekarang tidur. Ya, ini adalah gerakan ke 9. Ya, jadi setelah nungging, Bu, kakinya nanti diangkat ke atas secara bersamaan. Ya. Ayo Bu, diangkat. Nah, terus. Nah, seperti ini. Seperti ini ya, lurus. Kalau tadi kan setengah-setengah, ini totally diangkat ya, sampai posisinya seperti ini. Turunkan perlahan Bu. Nah, setelah itu angkat lagi Bu kakinya. Nah, sebanyak berapa kali? 8 kali. Itu adalah gerakan yang ke-9. Ya. Nah, sekarang gerakan yang terakhir. Ya. Semua tangan berada di leher, belakang leher. Nah, oke. Ayo, bangun. Nah, seperti sit up ya. Nah, oke. Sebanyak 8 kali. Oke. Sudah. Ya. Saya pergi dulu. Ya. Setelah itu sudah Bu, ini adalah gerakan yang terakhir. Ya. Oke, duduk. Oke, relaksasi Bu. Ya, yaitu inhale Bu, tarik nafas. Nah, keluarkan. Jangan ditahan. Nanti kamu gak nafas. Ya. Relaksasi saja. Ya. Oke. Sudah Bu, itu tadi saya sudah mengajarkan senam nafas. Bisa dilakukan setiap hari selama 6 minggu pasca melahirkan. Oke, nah jangan turun dulu, ya. Jadi paham ya setiap gerakannya ya. Yang pertama itu hanya inhale, exhale ya. Kalau bisa perutnya dikembangkan, ditahan 5 detik. Lalu dikeluarkan. Ya. Lalu yang kedua itu gerakannya cuma gini-gini aja. Ya. Ya. Lalu yang ketiga ya, itu pantatnya diangkat, kakinya di